Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalfiondra hadir lagi di depan saudara-saudara semua, insan seluruh dunia. Kami kali ini hadir dengan pembahasan bagaimana mengungkapkan bahwa bumi itu adalah datar. Bagaimana mengungkapkan bahwa bumi itu adalah datar? Hanya satu jawaban. Tapi sebelum kita menjawab, kita akan mengambil kronologis daripada bagaimana kita mendapat sebuah kesimpulan daripada sebuah jawaban untuk menyatakan bahwa bumi ini betul-betul adalah datar. Karena jawabannya cuma satu di atas dunia ini. Teknologi apapun tidak akan mampu mengungkapkannya, bahwa menyatakan bumi ini adalah datar. Itu adalah kekuasaan Allah. Dan saya pertegaskan, itu adalah kekuasaan Allah. Satu pun teknologi tidak akan bisa mengungkapkan bahwa bumi itu adalah datar. Terus, karena ini adalah ketentuan daripada Allah, tentu kita akan mengambil kutipan-kutipan daripada ayat suci Al-Quran dan menerjemahkannya dalam pemahaman ilmu angka dan mencari jawabannya dengan mensimulasikan daripada Al-Quran itu kepada angka-angka. Dan kita lagi-lagi kami sampaikan untuk selalu berhitung dan berhitung. Kalau kita kutip sebuah surat, yaitu surat Al-Baqarah di kitab suci Al-Quran, ayat ke-115 dengan terjemahannya, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, wajahku ada di sana. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha luas. Kalau kita ambil dari kutipan terjemahan dari beberapa kata atau sebuah kalimat, hanya milik aku timur dan barat, kata Allah. Di situ sangat jelas dan tegas untuk penentuan arah kiblat. Tidak ada cara lain. Timur dan barat adalah menjadi pedoman awal. Bukan berarti kita menyembah matahari, bukan, tapi pedoman awal. Dari terbenamnya matahari nanti yang bisa kita laksanakan dan ilmu hitung yang saya temukan. Dari arah terbenamnya matahari adalah 15 derajat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Jadi dari arah terbenamnya matahari dan di mana terbenamnya matahari, lagi-lagi saya sampaikan, itu kita mengambil sisi sebelah kanan daripada terbenamnya matahari adalah 15 derajat dan itu tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Kalau tidak ke arah situ, maka bisa dipastikan bahwa para umat muslim yang jaraknya jauh dari kota atau tanah haram tidak menghadap kepada bangunan Ka'bah sebagai bentuk perintah Allah untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram atau bangunan Ka'bah.
Jadi di sini sangat jelas bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dikhawatirkan umat muslim yang jauh dari tanah haram tidak menghadap ke arah kiblat kalau tidak melakukan hitungan yang seperti saya sampaikan tadi. Saya tidak dalam membuat keraguan-keraguan kepada umat muslim atau pemuka-pemuka muslim atau pemikir-pemikir muslim tentang arah kiblat. Saya ingin memastikan dari keraguan-keraguan yang sudah ada. Dalam sisi ilmu hitung, lagi-lagi saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan dengan sedetil-detilnya kepada pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli fikir dan ahli-ahli ketetapan umat muslim di seluruh dunia. Saya akan sampaikan kepada pemuka dan kepada umat muslim seluruh dunia tentang alasan-alasan kenapa penentuan arah kiblat harus pasti. Karena kita diperintah oleh Allah itu adalah menghadap ke arah kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Jadi tidak boleh ada keraguan-keraguan di sini. Lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa kita tidak dalam keraguan-keraguan? Kita harus pastikan dengan ilmu hitung. Kita harus pandai berhitung, harus cerdas berhitung, dan mengambil kutip-kutipan daripada bagaimana simulasi daripada isi Al-Quran itu kepada angka-angka. Karena kita akan berhitung, tentu kita harus angkakan dulu. Terus kita kembali lagi kepada bagaimana membuktikan bahwa bumi itu adalah datar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa satu pun teknologi tidak akan mampu sampai hari kiamat, semaju dan sekuat apapun kemajuan teknologi dalam kemajuan peradaban, tidak akan mampu membuktikan bahwa bumi itu adalah datar kecuali dengan satu jawaban. Itu jawaban juga ada di kitab suci Al-Quran. Lalu kenapa saya bisa memastikan seperti itu? Karena itu kepastian milik Allah, dan saya hanya mensimulasikan angka-angka yang ada di Al-Quran dan memberi jawabannya, dan itu adalah sebuah kepastian karena sudah terhitung dengan baik. Kepastian yang saya sampaikan adalah berdasarkan ilmu hitung yang dari Al-Quran. Bukan berarti saya ingin ketegasan, ingin memenangkan diri sendiri atau pendapat diri sendiri. Tidak. Saya siap untuk beradu argumentasi atas fakta-fakta yang kuat, atas ilmu hitung, dengan siapapun, dengan otak dan pemikiran yang jernih, dalam sisi ilmu kebenaran, dalam sisi untuk pembuktian kebenaran tentang isi Al-Quran. Jadi bumi adalah datar. Saya secara kronologis menarik Anda ke sana dulu, karena ini penting dengan dasar kronologis yang sangat mengakar tentang arah kiblat. Karena jawaban daripada bumi ini adalah datar, itu adalah adanya hanya di bangunan Ka'bah atau Masjidil Haram. Kenapa itu bisa terjadi? Di luar tanah haram, kita mempunyai pedoman dengan arah pedoman yang diberikan oleh kitab suci Al-Quran tadi. Timur dan barat adalah milik aku, kata Allah. Dengan mengambil sisi kanan 15 derajat, itulah kiblat, tempat menghadapnya kita untuk sujud kepada Allah. Nah, untuk membuktikan bahwa bumi itu adalah datar adalah dengan bagaimana orang melakukan sholat, melakukan ibadah sholat di bangunan Ka'bah itu sendiri.
itu adalah 360 derajat. 360 derajat yang kami maksud adalah para jemaah melakukan sholat itu melingkari dari bangunan Ka'bah itu, melingkari sepenuhnya 360 derajat. Tidak pada satu arah, tapi segala penjuru arah untuk menghadap bangunan Ka'bah. Nah, dari situ dapatlah sebuah kesimpulan bahwa bumi ini adalah datar. Jawabannya hanya satu. Hanya ada jawabannya di Masjidil Haram atau di bangunan Ka'bah itu sendiri. Untuk pembuktian bahwa bumi ini datar. Yang seperti saya sampaikan secara terbuka tadi, secara transparan, lalu saya jelaskan, dan sekarang saya jelaskan lagi supaya tidak terjadi keraguan-raguan, supaya Anda mendapat kesimpulan dengan tepat. Artinya di saat kita sholat jauh dari tanah haram, kita akan berpedoman kepada keputusan pemuka agama yang tentang penentuan arah kiblat. Cuma saya juga memberi masukan, kalau seandainya penentuan arah kiblat tidak berdasarkan kepada hitungan ini, Anda tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu bagaimana cara menentukan arah kiblat? Timur dan barat adalah milik aku, kata Allah. Hamba hanya Allah pemilik timur dan barat. Jadi di lintas terbenamnya matahari, ambil sisi sebelah kanan, itu hitungnya 15 derajat dari sisi terbenamnya matahari. Nanti saya juga akan jelas kupas habis nantinya bagaimana cara menentukan kiblat secara benar. Tapi mungkin di video-video lainnya setelah ini, insya Allah. Jadi penentuan arah bagaimana untuk membuktikan bahwa bumi ini adalah datar itu, cuman itu satu jawabannya adalah di Masjidil Haram itu sendiri. Dengan cara menyimpulkan daripada bagaimana orang sholat itu adalah melingkari dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Kalau kita tarik daripada timur dan barat adalah milik aku, kata Allah. Makanya bangunan Ka'bah itu bukan terbenamnya matahari loh. Hanya sebuah acuan. Timur dan barat adalah milik aku, kata Allah. Jadi kita sama mengetahui bahwa tanah haram atau kota Mekah bukan tempat terbenamnya matahari, tapi menjadi lintas pedoman untuk menentukan kemiringan derajat untuk menghadap kepada bangunan Ka'bah bagi yang jauh dari kota Mekah atau tanah haram tersebut. Jadi kita harus mencerna atau mengambil pemahaman yang konkret. Maka saya pastikan tadi, setinggi apapun peradaban manusia tidak akan mampu membuktikan bahwa bumi ini datar. Karena jawaban bumi ini datar itu kita dapatkan dari mana caranya daripada umat muslim melakukan sholat di bangunan Ka'bah itu yang menghadap segala penjuru ke bangunan Ka'bah itu. Artinya melingkari bangunan Ka'bah tersebut. Dengan kalau kita angkakan kepada radius derajatnya, itu adalah 360 derajat. 360 derajat secara sempurna. Dan itu terbukti, dan kita hari-hari melihat di televisi atau yang bagi yang sudah naik haji, dia akan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di sana sholat menghadap kepada bangunan kiblat itu pada seluruh penjuru 360 derajat. Itulah sebenarnya kutipan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bahwa
itu adalah membuktikan bahwa bumi ini datar. Maka saya pastikan tadi, setinggi apapun ilmu pengetahuan manusia dan setinggi apapun peradaban manusia, tidak akan bisa membuktikan jawaban bumi ini datar melalui teknologi. Tapi seperti yang saya sampaikan, untuk menginformasikan kepada seluruh dunia bahwa bumi ini datar, ya lewat media komunikasi seperti yang saya lakukan sekarang. Tapi bukan berarti membuktikan bahwa bumi ini datar melalui teknologi, tapi adalah pemberitahuan kepada seluruh umat manusia bahwa bumi ini datar melalui peradaban teknologi. Tapi bukan berarti teknologi itu yang membuktikan bahwa bumi ini datar. Ya, pemirsa ya. Jadi supaya dipahami dengan baik-baik, supaya bisa dipahami dan dimengerti, supaya tidak ada keraguan. Jadi seperti yang saya pastikan secara berulang lagi saya sampaikan, bukan berarti saya ingin mengkaji lebih berulang-ulang, bukan seperti itu. Saya hanya ingin memastikan kebenaran ini supaya tidak ada keraguan-raguan untuk menyatakan atau membuat keputusan atau menentukan bahwa bumi ini datar. Itulah caranya. Bagaimana kita melihat orang sholat di bangunan Ka'bah atau di tanah Arab atau Masjidil Haram tersebut, itu menghadap pada segala penjuru pada satu titik koordinat, yaitu bangunan Ka'bah itu sendiri. Disitulah pembuktian yang sebenarnya yang sangat hak bahwa bumi itu adalah datar. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin di video-video lain akan kita kutip atau kita bahas lagi tentang ilmu-ilmu pengetahuan lagi, yang saya insya Allah akan memberikan apa yang ada di pikiran saya atas izin Allah. Insya Allah akan saya sampaikan. Dan kalau ada keraguan-raguan, saya akan menjawab, saya akan memaparkan, saya akan menerangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.